Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang gerak tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran pada sistem gerak manusia ini adalah yang pertama, menjelaskan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia. Yang kedua, mendeskripsikan struktur tulang manusia. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur otot manusia. Yang keempat, mengidentifikasi jenis sendi yang terdapat pada tubuh manusia. Dan yang kelima, menjelaskan kelainan pada sistem gerak manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri 3 komponen, yaitu rangka, sendi, dan otot. Dari 3 komponen ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, rangka. Rangka berfungsi untuk memberi bentuk dan menegakkan tubuh. Selain memberi bentuk dan menegakkan tubuh, rangka juga berfungsi untuk tempat melekatnya otot, melindungi organ-organ dalam tubuh, serta untuk pembentukan sel darah merah. Tulang penyusun rangka ada 3. Yang pertama, tulang tengkorak atau tulang kepala. Pada tulang tengkorak terdapat tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang, tulang pelipis, tulang ubun-ubun. Yang kedua, tulang pembentuk badan. Pada tulang pembentuk badan terdapat tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Yang ketiga, tulang pembentuk anggota gerak. Pada tulang pembentuk anggota gerak terdiri dari tulang penyusun anggota gerak atas, yaitu tangan, dan tulang penyusun anggota gerak bawah, yaitu kaki. Yang kedua, sendi. Sendi merupakan penghubung antar tulang. Menurut sifat geraknya, sendi ada 3. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati merupakan sendi yang menghubungkan tulang-tulang yang tidak dapat digerakkan. Misalnya, sendi pada tulang tengkorak. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku memungkinkan sedikit gerakan antar tulang-tulang yang dihubungkan. Misalnya pada tulang pergelangan tangan atau kaki dan antar ruas tulang belakang. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Pada sendi gerak ada 5, yaitu yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan gerakan satu arah. Misalnya, sendi pada siku atau lutut. Yang kedua, sendi pelana. Sendi pelana merupakan sendi yang memungkinkan gerakan 2 arah. Misalnya,
pada persendian ibu jari dan telapak tangan. Yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru, sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya, sendi pada tulang paha dan tulang panggul, atau pada lengan atas dengan gelang bahu. Yang keempat, sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang memungkinkan gerakan berputar. Misalnya, sendi pada tulang atlas dan tulang aksis pada leher. Yang kelima, sendi luncur atau sendi geser. Sendi luncur atau sendi geser merupakan sendi yang memungkinkan satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Misalnya, sendi pada tulang pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Yang ketiga, kita akan bahas otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Ada 3 jenis otot. Yang pertama, otot lurik atau otot rangka. Otot lurik ini terdapat melekat pada rangka. Ciri-ciri otot lurik yang pertama, berbentuk silindris memanjang. Terdapat garis gelap dan terang berselang-seling secara melintang. Yang kedua, jumlah inti selnya banyak. Yang ketiga, inti sel letaknya tersebar. Yang keempat, sifat kerjanya di bawah perintah otak atau sadar. Contoh otot lurik adalah otot pada lengan, otot pada kaki, atau otot pada punggung. Yang kedua, otot polos. Otot polos terdapat pada organ dalam dengan ciri-ciri yang pertama, berbentuk gelindong. Yang kedua, jumlah inti selnya 1. Yang ketiga, inti sel letaknya di tengah. Yang keempat, sifat kerja tidak di bawah perintah otak atau tidak sadar. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung, ciri-cirinya yang pertama berbentuk silindris bercabang. Yang kedua, jumlah inti selnya banyak. Yang ketiga, letak inti selnya di tengah. Yang keempat, bekerja tidak di bawah perintah otak atau tidak sadar. Contohnya, otot yang melekat pada jantung. Selanjutnya kita bahas kelainan pada sistem gerak manusia. Contoh-contoh kelainan pada sistem gerak manusia, misalnya yang pertama riketsia. Riketsia adalah tulang kaki tumbuh membengkok. Ini disebabkan karena kekurangan vitamin D. Yang kedua, osteoporosis. Ini merupakan pengeroposan tulang yang disebabkan kekurangan kalsium. Yang ketiga, fraktura. Fraktura merupakan patah tulang dan biasanya disebabkan karena tulang mengalami benturan yang keras.
Yang keempat, artritis. Artritis merupakan peradangan pada sendi yang biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus. Yang kelima, tetanus. Tetanus merupakan infeksi atau peradangan pada otot yang menyebabkan otot berkontraksi terus-menerus. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Demikian, kita sudah mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa membaca pada modul yang sudah dibagikan. Namun, kalau ada pertanyaan, bisa menghubungi Pak Tris melalui chat atau video call. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang gerak pada benda. Terima kasih, tetap semangat belajar. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.